Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini bersama dengan saya, Pendeta Debbie Kalangi Tohata, dalam program Night Call GPIB. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Pada saat ini kami datang padamu ya Bapa, di malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami hendak membaca, mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kehidupan kami, bahkan menuntun kami melalui hari demi hari, khususnya hari ini. Dan sebelum kami beristirahat, biarlah firman-Mu yang kami dengar menjadi kekuatan bagi kami. Bersabdalah kepada kami Bapa, karena kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini dari Mazmur pasal 66 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15. Mazmur pasal 66 ayat 13 sampai 15, demikian firman Tuhan. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa kurban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku, yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Kurban-kurban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap kurban dari domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Demikian pembacaan firman Tuhan di malam hari ini bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan merupakan kerinduan setiap orang. Persoalannya, apa yang hendak kita berikan kepada Tuhan? Mungkin kita akan menjawab bahwa mempersembahkan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan. Jika itu yang menjadi jawaban kita, maka apa yang kita maksud dengan hidup? Hidup tentu terkait dengan apa yang melekat pada diri kita, yakni perkataan, perbuatan, tujuan hidup, ibadah, bahkan harta benda yang dimiliki. Jika demikian, dari semua yang disebutkan tadi, maka sudah tentu yang terbaiklah yang hendak diberikan kepada Tuhan. Dalam bacaan saat ini, pemazmur menepati janjinya kepada Tuhan. Ketika ia berada dalam kesusahan, ia memohon pertolongan Tuhan, dan Tuhan menolongnya. Pemazmur tidak melupakan apa yang telah diucapkannya kepada Tuhan. Ia menepati nasarnya kepada Tuhan. Ketika Tuhan menolongnya, ia mengingat segala apa yang pernah ia ucapkan. Dan ia menepati janji itu. Yang dilakukan oleh pemazmur untuk menepati janjinya adalah ia mempersembahkan hewan-hewan yang gemuk, tidak bercacat, dan sudah tentu Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan memiliki kualitas yang terbaik dari yang lainnya. Saya berpikir bahwa tidak terlintas pasti sedikit pun dalam hati dan pikiran pemazmur bahwa ia akan rugi atau menyesal. Mengapa? Sebab pemazmur sungguh menyadari bahwa semua yang dimiliki tentu berasal daripada Tuhan. Tuhan sang penolongnya. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dari bacaan ini kita belajar. Pertama, jangan mudah berjanji kepada Tuhan jika kita tidak sanggup untuk menepatinya. Banyak hal yang bisa kita temui
dalam kehidupan ini. Seringkali dalam kesusahan ataupun pergumulan yang begitu berat, mudah bagi kita untuk mengeluarkan kalimat yang berisikan janji kepada Tuhan. Kita lupa bahwa kita sedang membuat janji atau berjanji pada orang yang sangat paham dan mengetahui apakah kita akan menepatinya atau tidak. Terkadang ketika kita sudah ditolong oleh Tuhan, yang terjadi adalah kita lupa akan apa yang pernah kita katakan dan janjikan kepada Tuhan. Yang kedua, berikan dengan rela hati, tulus dan ikhlas. Jangan pernah berhitung dengan Tuhan. Tuhan tidak melihat besar kecilnya pemberian kita, tetapi Ia melihat hati yang tulus dan ikhlas dalam memberi. Dan yang ketiga, jujurlah di hadapan Tuhan. Pemberian pemazmur menunjukkan kejujuran hatinya. Ia tidak menyembunyikan yang terbaik dari yang terbaik kepada Tuhan. Sebab pemazmur sadar bahwa Tuhan mengetahui yang terbaik yang ada padanya. Dan ia tidak menyimpan dan menyembunyikannya untuk memuaskan dirinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Ajar kami untuk menjadi pelaku firman-Mu yang setia dalam kehidupan kami. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Dalam suka dan duka kehidupan mereka, dalam untung dan malang, dalam berbagai hal yang mereka alami dan hadapi saat ini. Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Kami semua akan melewati malam ini bersama dan di dalam Tuhan. Tuhan akan menjaga kami, Tuhan menjaga setiap kami, sehingga kami dibangunkan pada esok pagi dalam kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.